Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan BUMDes atau BUMDesma untuk unit usaha simpan pinjam. Di sini saya sudah punya contoh soal. Ada berbagai macam transaksi dari mulai tanggal 1 Januari sampai 17 Maret. Nah, di sini saya sudah membuka laporan keuangan atau aplikasinya. Kita langsung saja ke pencatatan transaksinya. Nah, di tanggal 1 Januari itu ada 3 transaksi, yaitu kas tunai, kas di Bank BRI, serta penyataan modal dana desa. Di sini kita ketik tanggal, kemudian kita copy paste. Nomor buktinya itu 11 simpan pinjam 2023. Nah, kas tunai kita ketikkan kata kuncinya sebesar 20 juta. Kemudian kas di Bank BRI 50 juta. Kas di Bank BRI sebesar 50 juta. Tidak ada pilihannya. Kita rubah saja di sini menjadi Bank Mandiri saja. Kas 50 juta. Kemudian di sini modal sebesar 70 juta. Beri keterangan di sini saldo awal. Nah, itu kemudian kita cek terlebih dahulu. Laba ruginya ketik Januari di sini. Kemudian neraca saldonya klik refresh. Sudah balance, lihat neracanya. Sudah balance juga. Lanjut ke transaksi berikutnya. Di tanggal 5 Januari itu BUMDes memberikan pinjaman kepada Ibu Esi sebesar 2 juta. 5 Januari. Nomor buktinya itu ngurut dari atas. Nomor urut 2, kemudian bulan 1, simpan pinjam 23. Nah, ketika kita memberikan pinjaman berarti ada uang yang keluar. Nah, itu sifatnya kas tunai, berarti kas tunai keluar. Nah, di pembandingnya atau sisi kirinya itu adalah piutang. Ketik piutang usaha sebesar 2 juta. Kemudian di sini kas 2 juta juga. Kemudian isi pemberian pinjaman. Setelah itu, ini harus ada juga nomor bukti dan tanggalnya. Kemudian lihat di neraca saldo, ketik refresh, klik refresh. Nah, sudah seimbang. Neracanya juga sudah seimbang. Kemudian kita klik laporan arus kas. Nah, di sini ada selisih sebesar 2 juta. Berarti seharusnya ini uang keluar, arus kas keluar. Kita tinggal pilih saja apakah pengeluaran kas pembayaran ke pemasok barang, pembayaran gaji, pembayaran pajak, bunga, atau beban lain-lain. Nah, kita pilih
beban lain-lain. Kemudian di sini diklik di sini di baris kas tunai, lihat kembali laporan arus kasnya apakah sudah seimbang atau belum. Nah, tidak ada selisih. Kemudian kita harus ada buku pembantu piutang. Nah, sebelum masuk ke buku pembantu piutang, kita bisa menambahkan orang di sini. Buku pembantu piutang. Nah, ini kita misalkan di rename saja ini Ibu Esi. Ibu Esi, kemudian masuk ke jurnal kembali, klik di sini buku pembantu piutang, piutang usaha, klik lagi. Nah, Ibu Esi, seperti itu. Jadi sudah ada namanya. Kemudian di sini kita bisa mengklik refresh. Nah, ini pemberian pinjaman sudah masuk ke sini sebesar 2 juta. Nah, Ibu Esi. Lanjut ke transaksi berikutnya di tanggal 5 Januari juga penarikan dana dari rekening BUMDes yaitu Bank Mandiri. Nah, transaksinya itu pencatatannya tanggalnya tanggal 5 Januari. Kemudian nomor buktinya itu nomor 3 bulan 1 simpan pinjam 23. Ketika kita mengambil uang dari bank berarti ada uang kas yang bertambah di tangan, berarti kas tunai. Seperti ini. Kemudian kas yang ada di bank itu berkurang. Oke, sebesar 25 juta. Ini penarikan dana dari bank. Seperti itu. Lalu transaksi berikutnya itu pemberian pinjaman kepada Bapak Yaya. Bapak Yaya tanggal 10 Januari. Kemudian nomor bukti itu 4 bulan 1 simpan pinjam 23. Piutang. Kemudian di sininya kas tunai. Sebesar 12.500.000 rupiah. Kemudian di sini pemberian pinjaman. Sama seperti tadi, ketika kita memberikan pinjaman berarti ada buku pembantu. Komponen laporan arus kasnya itu adalah sebelum buku pembantu piutang kita masuk dulu ke laporan arus kas. Kita pilih ini, kemudian simpan di sini. Nah, buku pembantunya piutang. Nah, apakah nama ya itu sudah ada atau belum? Kalau misalkan belum, kita bisa mengklik saja di sini menambahkan orangnya. Misalkan Pak Yaya. Kita tambahkan aja sekalian nama-nama yang nanti akan menjadi peminjam. Kemudian di sini apakah sudah muncul atau belum? Nah, di sini Pak Yaya sudah muncul. Nah, klik seperti itu. Masuk ke sheet neraca saldo, klik refresh, sudah seimbang, lihat neracanya seimbang juga, lihat laporan arus kasnya, tidak ada masalah. Lanjut ke transaksi tanggal 14 Januari, pemberian pinjaman kepada Bapak Andri sebesar 10 juta. 14 Januari. Kemudian nomor buktinya itu 5 bulan 1
piutang juga. Kemudian isinya kas tunai 10 juta. Di sini kayak keterangannya pemberian pinjaman. Kemudian komponen laporan arus kasnya diisi. Klik ini, kemudian nah masih sudah seimbang. Neracanya sudah seimbang juga, lihat laporan arus kasnya tidak ada masalah. Kemudian di tanggal 5 Februari ada pembelian ATK sebesar 25.000. 5 Februari. Nomor buktinya itu mengurut lagi dari 1 karena bulannya berbeda. Kemudian bulan 2 simpan pinjam 23. Di sini pembelian ATK, ketik kata kuncinya ATK. Nah, ada dua pilihan, apakah alat tulis kantor atau beban alat tulis kantor. Nah, kalau alat tulis kantor ini lebih ke persediaan barang yang akan dijual kembali. Nah, kalau ini lebih ke langsung dipakai untuk operasional, berarti kita pilih beban alat tulis kantor. Kemudian akan mewarnai kas tunai sebesar 25.000. Keterangan transaksinya pembelian ATK, komponen laporan arus kasnya itu arus kas keluar, berarti pembayaran beban lain-lain. Oke, klik sheet laporan laba rugi, ganti bulannya menjadi bulan Februari. Kita cek, kita refresh. Nah, apakah sudah seimbang? Nah, sudah seimbang. Di sini bulan Februarinya. Kemudian lihat neracanya seimbang juga. Di tanggal 5 Februari itu adalah angsuran pinjaman dari Ibu Esi sebesar 200.000 dan jasa pinjaman 15.000. Pencatatan transaksinya tanggal 5 Februari ini nomor 2 bulan 2 simpan pinjam 2023. Ada uang masuk sebesar 215.000. Nah, pencatatannya adalah uang masuk kas tunai, kemudian ada piutang. Ketika piutang berkurang, berarti posisinya itu adalah sisi kanan, piutang usaha sebesar 200.000. Pembayaran hutang, lihat neraca saldonya sudah balance. Laporan arus kasnya ada selisih 200.000. Berarti di sini ada uang masuk dari penjualan jasa, kas masuk, simpan di sini. Nah, kemudian karena ini sifatnya ada piutang usaha, ada buku pembantu juga, buku pembantu piutang usaha, kemudian pembayaran hutang dari Ibu Esi. Nah, seperti itu. Refresh kembali, laporan arus kas tidak ada masalah. Kemudian riwayat piutang, klik refresh di sini. Nah, di sini sudah ada pembayaran hutang 5 Januari 2 juta pemberian pinjaman, tanggal 5 Februari itu pembayaran pinjaman sebesar 100.000. Nah, kemudian ada jasa pinjaman. Nah, jasa pinjaman itu adalah menambah kas dan menambah pendapatan. Jurnalnya itu di sini masih di tanggal sama dan transaksi yang sama. Kas tunai juga. Kas tunai, kemudian pendapatan.
Karena pendapatan itu saldo normalnya ketika bertambah ada di sisi kanan. Pendapatan, kita cari pendapatan. Nah ini pendapatan simpan pinjam sebesar 15.000. Pembayar pendapatan jasa pinjaman. Lihat laporan arus kasnya ada selisih, berarti ada pendapatan yang belum di copy ke sana, ke sheet jurnal. Penerimaan kas dari penjualan jasa. Klik di sini, lihat kembali. Nah, sudah tidak ada masalah. Kemudian buku besarnya, neraca saldonya, refresh, sudah balance. Neracanya juga sudah balance. Di tanggal 5 Februari juga ada angsuran pinjaman dari Bapak Andri sebesar 500.000. Caranya sama seperti tadi. Di jurnalnya tanggal 6 Februari, tanggal 5 Februari juga. Nomor buktinya itu 3, bulan 2, simpan pinjam 23. Kemudian kas tunai, piutang, sebesar 500.000. Di sini pembayaran pinjaman. Lalu komponen laporan arus kasnya itu penerimaan kas dari pembayaran. Di sini buku pembantunya adalah Bapak Andri, pembayaran dari Bapak Andri. Piutang, kemudian Bapak Andri. Lalu masih di tanggal yang sama ada pendapatan jasa pinjaman. Ketik kas, kemudian simpan pinjam, kata kuncinya. Nah, ini pendapatan simpan pinjam sebesar 50.000. Pendapatan pinjaman. Di sininya penerimaan kas. Oke, kita cek di buku besar di neraca saldo. Oke, klik refresh, balance, laporan arus kasnya tidak ada masalah, kemudian neracanya seimbang. Di tanggal 13 Maret itu ada pembayaran gaji pegawai sebanyak 2 orang, untuk per orang itu 50.000. 13 Maret. Nomor bukti 1, kemudian bulan 3, simpan pinjam 23. Gaji, kata kuncinya. Ini ada pilihannya, ada utang gaji, beban gaji ada tunjangan bagian administrasi umum, bagian operasional, pemasaran. Kita pilih saja contohnya ini, bagian administrasi umum. Kemudian akan mengurangi kas sebesar 100.000. Di sininya pembayaran gaji. Kemudian komponen laporan arus kasnya itu yang di copy ke sheet jurnal adalah pembayaran gaji. Ke sini. Oke. Dan transaksi terakhir itu adalah pembayaran pinjaman dari Bapak Yudi sebesar 2,5 juta tanggal 17 Maret.
17 Maret. Nomor 2 bulan 3 simpan pinjam 23. Kas tunai, kemudian piutang, piutang usaha sebesar Rp2.500.000. Kemudian di sini pembayaran pinjaman. Komponen laporan arus kasnya bisa di copy saja. Kemudian ini sifatnya piutang, berarti pembayaran, dan akan mendapatkan ini buku pembantunya diisi. Kemudian cari Bapak Yudi. Nah, seperti itu. Kemudian lihat sheet laba rugi, klik bulannya menjadi bulan Maret. Neraca saldo, klik refresh, sudah seimbang. Laporan arus kasnya ada selisih 2,5 juta, berarti masih belum di salah penempatan. Nah, ini salah. Seharusnya di sini. Maaf. Laporan arus kas, kemudian penerimaan kas dari penjualan jasa. Ini kas tunai di sini. Cek kembali. Oke, sudah tidak ada masalah. Klik refresh. Oke. Sudah seimbang. Jadi sudah terisi semua. Nah, untuk melihat riwayat piutang kita klik saja di sini. Refresh. Seperti itu. Nah, untuk melihat buku besar kita tinggal pilih saja salah satu, misalkan di sini ingin melihat kas yang ada di Bank Mandiri, klik saja. Nah, sudah ada semua. Kemudian kita misalkan menginginkan melihat kas tunai berapa. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi BUMDes untuk unit usaha simpan pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.